Welcome back to Audi's podcast. Jangan lupa untuk sit back, relax, and enjoy the podcast hari ini bersama Ibu Heni. Selamat siang Ibu Heni, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik, gimana kamu? Sehat-sehat aja kan? Iya, sehat-sehat aja. Pertama, saya bagus. Terima kasih kepada Ibu Heni untuk bisa meluangkan waktunya buat podcast saya hari ini. Semoga Ibu Heni selalu pada pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan kita dan keluarga. Baik, betul banget itu. Kita mulai ya. Bagaimana perlindungan konsumen dalam menggunakan digital transaksi dilihat dari sisi perlindungan data konsumen yang marak peretasan data konsumen untuk digunakan suatu kejahatan dan dalam bertransaksi. Oke, baik. Perlindungan konsumen di Indonesia khususnya secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, di dalam pasal 4 diatur hak-hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan dijanjikan. Kemudian ada juga hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakannya. Terus yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Terus hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jelas, dan tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak bagaimana mestinya, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak diatur hak khusus mengenai perlindungan data pribadi, tetapi tadi sesuai dengan poin yang I-nya, hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang peraturan perundang-undangan lainnya. Di Indonesia, kita juga memiliki Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ya, di dalam Undang-Undang ITE tersebut ya ada satu pasal yang mengatur khusus mengenai perlindungan data pribadi. Tapi memang hanya satu pasal, yaitu dalam pasal 26. Disebutkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi ya, kalau misalkan ada pelaku usaha tadi yang meminta data pribadi, kemudian dia akan memprosesnya, ya dia akan mengolahnya, itu harus dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik data pribadi. Selanjutnya di ayat 2-nya disebutkan, setiap orang yang dilanggar haknya, sebagaimana yang masuk dalam pada ayat 1 tersebut, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini, yaitu Undang-Undang ITE. Dalam peraturan pelaksana Undang-Undang ITE itu ada ya, yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di dalam PP 71 tersebut ya diatur mengenai kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik, yaitu untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi. Selain itu, berdasarkan pasal 15 Undang-Undang ITE, setiap penyelenggara sistem elektronik itu harus menyelenggarakan sistem elektronik secara aman dan handal, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti penyelenggara sistem elektronik, dalam ini pelaku usaha ya e-commerce, itu harus bertanggung jawab terhadap keamanan dari data pribadi yang dikumpulkan dan diprosesnya. Oleh karena itu, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya, misalnya sistemnya diretas oleh pihak lain atau diambil ya oleh pihak internal ya, maka dia harus berani bertanggung jawab. Ya, dan ada kewajiban juga bahwa pelaku usaha tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi.
Dengan demikian, apabila konsumen sebagai pemilik data pribadi merasa dirugikan akibat bocornya data pribadi mereka, maka berdasarkan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE, konsumen sebagai pemilik data pribadi dapat mengajukan ganti kerugian kepada pelaku usaha. Terima kasih. Baik. Bagaimana perlindungan untuk pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang berbasis digital marketing karena ada penipuan pada saat pembayaran melalui e-money? Baik ya. Jadi pelaku usaha juga nggak usah takut dalam menyelenggarakan e-commerce di Indonesia. Kenapa? Karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya juga selain melindungi konsumen, juga ditujukan untuk melindungi pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu diatur mengenai hak-hak pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4, yaitu hak untuk rehabilitasi apabila nama baiknya apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen yang diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, ya, apabila pelaku usaha dirugikan akibat adanya penipuan terkait pembayaran melalui e-money, maka pelaku usaha dapat melaporkan konsumen yang beretikat tidak baik tersebut ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Atas dasarnya yaitu adanya penipuan yang dilakukan oleh konsumen, ya. Dalam hal ini konsumen melanggar pasal 378 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya memang dalam hal ini kan pelaku usahanya pasti rugi kan ya. Jadi pelaku usaha ya yang jujur dan bertanggung jawab tetap dilindungi, maka dia bisa menempuh jalur hukum yaitu melaporkan konsumen yang etikatnya tidak baik tersebut ke aparat kepolisian. Baik. Permasalahan apa saja yang muncul dalam bertransaksi jual beli melalui e-commerce? Kamu sering juga kan transaksi e-commerce ya? Iya. Pasti juga mengalami juga ya. Saya pribadi juga sebagai konsumen seringkali juga mengalami permasalahan. Jadi pada utamanya memang tidak terpenuhi hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha sering melakukan apa yang disebut sebagai unfair marketing practices. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu hak utama konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Nah, dalam hal ini seringkali pelaku usaha tidak menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait produknya. Misalnya bahan bakunya terjadi apa saja, ya kan? Apakah ada misalkan bahan yang membuat alergi dan sebagainya. Kemudian apakah ada misalnya bahan pengawet ya. Belum lagi misalnya informasi tentang kadaluarsa ya. Saya pernah punya pengalaman ya, saya membeli waktu itu ya kosmetik lah ya, kosmetik. Saya pada sudah tanya ini tanggal kadaluarsanya berapa? Dijawab masih lama. Oke. Asumsinya kan kalau masih lama berarti ya kalau kosmetik itu kan kadaluarsanya itu 2 tahun ya sejak tanggal produksi. Jadi pasti harusnya kalau dibilang masih lama lebih dari 1 tahun. Kenyataannya ketika saya terima produknya itu tinggal 1 bulan lagi. Coba bayangkan ya. Padahal memang informasi tentang produknya tidak dijelaskan. Padahal saya sudah menanyakan langsung, tapi tetap saja ya di produk yang saya terima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Kedua juga, ketiga mungkin tentang cara penggunaannya ya. Barang-barang elektronik ya, kalau misalnya salah penggunaan berarti nanti mungkin akan bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Berat besi ya, karena berat besi ini juga seringkali pengalaman saya ya, itu jumlahnya itu terlalu dinaikkan ya, sehingga ini kan konsekuensinya terhadap ongkos ya, padahal barangnya lebih dari 1 kilo, kurang dari 1 kilo, tapi kenapa ditulisnya itu lebih dari 3 kilo, sehingga biaya ongkos kirim yang harus dibayarkan konsumen itu lebih mahal dari yang seharusnya. Kemudian juga mengenai pengiriman barang ya, apa ekspedisi yang bisa digunakan dan sebagainya. Terusnya kebijakan pengembalian barang ada atau tidak, cara pembayarannya, terusnya informasi bagaimana, apakah kita bisa membatalkan pesanan, bagaimana caranya, garansi produk ada atau tidak. Mungkin seringkali tidak
untuk barang elektronik tidak termasuk itu kartu jaminannya. Oke. Kemudian permasalahan yang sering dialami juga adalah barang tidak dikirim atau juga dikirim tapi tidak sesuai dengan pesanan. Nah, saya juga pernah nih mengalami ya. Padahal saya sudah lihat detail gitu kan. Ada suatu barang elektronik yang saya sedang saya perlukan, saya beli ya. Di situ jelas-jelas di gambar itu tertera logo dari merek tertentu gitu ya. Nah, saya pikir ini pasti oke lah ya kan, karena produk tersebut bermerek gitu kan. Tapi ternyata ketika sampai barangnya itu barang KW gitu ya. Terus juga metode pembayaran tidak aman ya. Seringkali kalau kita menggunakan kartu kredit ya, kalau sistem pembayarannya tidak aman ya, penyelenggara sistem elektronik yang tidak melakukan pengamanan itu bisa diretas. Saya sendiri juga pernah tuh mengalami. Untungnya ketika saya menyadari hal tersebut, saya langsung proses ya, dan pihak bank dan pihak marketplace-nya cukup bertanggung jawab ya, sehingga dapat ditelusuri lebih lanjut, dan saya mendapatkan kompensasi ya. Saya tidak harus membayar tagihan yang memang tidak saya gunakan. Oke, terus juga mengenai keamanan produk ya, hati-hati loh ya. Banyak sekali barang-barang yang dijual itu barang-barang yang palsu ya. Barang palsu seringkali memang potensialnya sangat berbahaya dan mengancam terhadap keamanan dan keselamatan konsumen. Obat palsu banyak juga beredar ya. Akan ada penelitian ya, jangan pernah membeli obat keras di e-commerce ya, jangan pernah beli online. Kenapa ya? Kecuali online-nya itu adalah memang pelayanan online dari misalkan apotik ya yang sudah dipercaya ya. Karena kebanyakan besar ya obat keras yang dijual online itu adalah obat yang palsu. Oke, kemudian kalau terjadi sengketa, waduh, ini kita harus kemana nih ya? Kalau misalkan belanja di marketplace, mungkin mereka sudah menyediakan gitu kan, ada SOP-nya apa yang harus dilakukan oleh konsumen untuk menyampaikan keluhannya sehingga bisa menuntut ganti kerugian. Ya. Tapi seringkali juga ya, misalnya konsumen nggak aware ya, sehingga sudah lewat waktu. Nah, ketika lewat waktu, apakah masih bisa untuk memperjuangkan haknya? Itu yang menurut saya sih sebenarnya masih bisa ya, meskipun batas waktu yang ditentukan oleh misalnya marketplace tersebut sudah lewat ya. Oke, tetapi memang kita harus kalau tidak ada kesadaran dari pelaku usahanya langsung ya, kita harus menempuh jalur hukum lainnya. Oke. Kemudian tadi yang sesuai dengan pertanyaan awal tuh ya, ada ancaman terhadap perlindungan data pribadi ya. Data pribadi ketika kita mau mendaftar menggunakan layanan, mau tidak mau pasti kita akan diminta data pribadi kita. Nah ini ya kalau tidak di backup dengan sistem pengamanan, maka sangat besar kemungkinan untuk diretas pihak lain. Atau bahkan disalahgunakan oleh pihak internal pelaku usahanya. Karena data pribadi ini ya nilainya luar biasa juga ya, bisa diperjualbelikan. Oke, dan ancaman-ancaman lainnya, misalnya masalah hacking juga tadi ya, dibahas ya, mungkin juga virus ya, kalau beli misalnya software, hati-hati jangan download nanti ternyata isinya mengandung virus juga. Oke, dan masih banyak sih permasalahan lainnya juga. Hal apa saja yang perlu diperhatikan baik dari sisi perlindungan konsumen dan pelaku usaha? Oke, ya tadi ya intinya adalah baik konsumen maupun pelaku usaha itu harus jujur, itikadnya baik ya, dan bertanggung jawab untuk setiap transaksi yang dilakukan. Masing-masing harus saling memahami hak dan kewajiban ya, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Ya, sebagai konsumen kita harus menjadi konsumen yang cerdas dan bijak ketika bertransaksi online. Apa yang kita bisa lakukan pertama ya, bagaimanapun juga ya, cerdas dalam mengkonsumsi barang atau jasa ya. Jadi jangan sampai konsumtif, belilah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya ya, hati-hati juga ya. Kedua, perhatikan legalitas dari pelaku usaha ya. Kalau bisa transaksi hanya dengan pelaku usaha yang dapat dipercaya kredibilitasnya. Cek review konsumen ya, mungkin
ada pilihannya kalau misalkan tidak yakin ya untuk bertransaksi langsung dengan pelaku usaha perorangan, belanjalah di marketplace ya, sehingga nanti kalau ada masalah paling tidak penyelenggara marketplace-nya dapat membantu penyelesaian masalahnya ya dengan penjual. Oke. Selanjutnya mungkin konsumen juga harus harus membaca lebih detail lagi ya setiap informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha atau penjual. Jika tidak lengkap ya jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Tanya, jangan sampai nanti kita menerima sesuatu yang memang tidak semestinya. Oke, perhatikan juga kebijakan perlindungan data pribadi dari penyelenggara sistem elektronik ya. Jangan mau kita memberikan data yang berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, dan yang terakhir, kalau menghadapi masalah, ya kita sebagai konsumen harus berani, jangan ragu-ragu untuk memperjuangkan hak kita sebagai konsumen, ya kita jangan ragu untuk menyampaikan keluhan, ya dan memintakan ganti kerugian. Oke, karena bagaimanapun juga pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab masih ada kok, dan mereka pastinya akan berusaha untuk mempertahankan reputasinya. Dan kemudian sebagai pelaku usaha, ya. Tadi dia harus selalu berusaha menjadi pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dan memperhatikan hak-hak konsumen. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur dan mau bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan yang merugikan konsumen. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Baik. Terima kasih Bu Heni atas informasinya yang sangat jelas. Dan saya izin podcast ini untuk ditayangkan di YouTube segera. Terima kasih atas waktunya Ibu Heni untuk mengisi Audis Podcast. Semoga kita bisa podcast lagi bersama dengan tema yang beda. Thank you guys for watching. Oke, terima kasih. And I'll see you on the next episode.